Pada zaman dahulu kala, ketika para dewa masih sering disebut dalam doa, dan bintang-bintang belum diberi nama oleh manusia, hiduplah seorang anak lelaki di sebuah negeri berbukit bernama Stagira. Namanya adalah Aristoteles, dan sejak kecil, matanya lebih banyak bertanya daripada mulutnya. Ibunya pergi seperti embun pagi, dan ayahnya, sang tabib raja, meninggalkan dunia dengan tenang, meninggalkan buku-buku dan alat-alat aneh yang kecil Aristoteles tidak mengerti, tapi ia simpan, seolah tahu benda-benda itu akan menuntunnya kelak. Ketika usianya cukup untuk berjalan jauh, ia berangkat ke Athena, kota yang katanya penuh cahaya dan kebijaksanaan. Di sana, ia bertemu seorang tua berjanggut lebat yang suka berbicara tentang dunia di atas dunia, tentang bayangan dan ide murni. "Semua yang kau lihat hanyalah pantulan, anakku," kata sang tua. Tapi Aristoteles menunduk ke tanah, mencium aroma rumput, dan berkata, "Lalu mengapa harum rumput ini begitu nyata bagiku?" Dan sejak saat itu, meskipun ia tetap belajar, hatinya tahu, ia tidak akan berjalan di jalan sang tua. Ia akan membangun jalannya sendiri, dari tanah, air, angin, dan api. Setelah gurunya tiada, Aristoteles mengembara. Ia menyusuri pesisir Lesbos, duduk berjam-jam di tebing, memerhatikan burung-burung dan binatang laut. Ia berkata kepada muridnya, "Lihatlah bintang, lalu lihatlah siput." Keduanya tunduk pada aturan yang sama. Ia menulis tentang segala makhluk hidup, bukan karena ingin memilikinya, tapi karena ingin memahami mereka. Ia percaya, memahami adalah bentuk cinta tertinggi. Suatu hari, datang utusan dari Makedonia. Raja memintanya untuk mengajar anaknya, Alexander, bocah petir yang kelak mengguncang dunia. Aristoteles tidak hanya mengajarkannya tentang strategi dan negara. Ia berkata, "Bukan soal bagaimana menaklukkan dunia, nak, tapi bagaimana membuat dunia layak ditinggali." Ketika Alexander menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan taman, bukan taman bunga, tapi taman pemikiran. Mereka menamainya Lyceum. Di sana, orang-orang berjalan sambil berbicara. Mereka menyebut diri mereka kaum peripatetik, kaum yang berpikir sambil melangkah. Setiap pohon menjadi saksi, setiap kata menjadi benih yang kelak tumbuh menjadi pohon pengetahuan. Namun seperti semua cerita rakyat, bayangan selalu kembali. Ketika Alexander wafat, kota berubah menjadi dingin dan curiga. Aristoteles, si pencinta logika, dituduh tidak menghormati para dewa. Ia pergi dalam senyap, meninggalkan taman dan buku-bukunya. "Aku tidak akan membiarkan Athena berdosa dua kali kepada filsufnya," katanya, mengingat kematian Sokrates yang ditelan racun. Ia wafat di kota kecil bernama Chalcis. Tidak ada gemuruh, tidak ada piala, hanya angin yang membawa bisikannya ke zaman-zaman berikutnya. Tapi buku-bukunya, buku-bukunya seperti biji yang jatuh ke tanah subur. Tumbuh menjadi pohon, lalu hutan. Dan setiap kali seorang anak bertanya, "Mengapa?" roh Aristoteles tersenyum dari balik daun-daun pengetahuan. Dari kisah Aristoteles hari ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak lahir dalam semalam. Ia dibentuk dari kebiasaan berpikir, bertanya, dan memahami. Aristoteles pernah berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali." Maka dari itu, keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan kebiasaan. Dari kutipan itu, kita diingatkan bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang seketika, tapi hasil dari proses panjang yang terus dilatih dan diasah.
Ia juga mengatakan, tujuan akhir manusia adalah daimonia, kebahagiaan yang dicapai melalui kebajikan. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita membentuk kebiasaan yang selaras dengan kebajikan? Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, filsafat Aristoteles mengajak kita untuk berhenti sejenak, mencari makna, bukan sekadar jawaban. Dan akhirnya, pikiran yang terdidik dapat mempertimbangkan suatu pemikiran tanpa harus menerimanya. Mari terus menjadi pribadi yang bertanya, berpikir, dan memahami. Bukan untuk merasa paling tahu, tapi untuk lebih mengenal diri dan dunia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam kisah pemikiran besar berikutnya.